Tapi kalau dia percaya sama itu jimat, meyakini jimat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu jadi syirik besar. Cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian, hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah. Sebetulnya keris kecil itu tak ada apa-apanya, itu sebagai media saja. Ini dituliskan pula ayat Quran, diletakkan di pantat masuk. Siapa yang nyuruh itu? Setan. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Yang kedua, tidak syirik, tapi ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak syirik, ada yang dosa, tidak dosa. Yang dosa, Nabi menyuruh sahabat itu untuk menulis zikir, kemudian dikalungkan, dibawakan ke anak yang kecil. Azimah. Pakai jimat itu ada dua. Yang pertama, kalau pakai jimat itu tidak meyakini jimatnya ini yang memberikan manfaat, maka itu masuk syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab-sebab. Apakah Allah menjadikan jimat itu sebab keselamatan? Tidak. Sebab keselamatan itu antum pakai helm, itu sebab keselamatan. Tapi jimat enggak, saya enggak pakai helm walaupun jatuh nggak luka nanti. Orang yang menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah tentukan sebagai sebab, maka itu nanti akan masuk syirik kecil. Tapi kalau dia percaya sama itu jimat, meyakini jimat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu jadi syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka hati-hati, dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang pakai gelang. Ditanya sama Rasulullah, "Mahadhi minal wahina." Oh, ini jimat untuk selamat dari tolak bala lah, penyakit ini. Sama Rasulullah SAW dipotong itu jimat. Ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Orang kalau pakai jimat itu hatinya ada sama jimat. Kalau dia lupa bawa jimatnya, aduh, lupain gitu kan. Hatinya itu ada sama jimatnya. Maka dia bukan sama Allah hatinya. Ketika dia nggak bawa jimat, apa yang dia lakukan? Umpamanya kita lewat gelap-gelap jalannya ya, kita nggak bawa jimat, apa yang kita lakukan? Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Tapi saya nyambi jimat, aman, udah jimat. Dia itu akan bergantung sama jimat. Maka hati-hati para jemaah, masalah jimat ini masalah yang berbahaya. Seorang yang pernah membangun ya rumahnya, kemudian menempatkan atau menyimpan barang-barang tertentu dengan keyakinan tertentu yang dikaitkan dengan keadaan rumah dimaksud, yang tertanam di dalam rumahnya ataupun juga disimpan di atapnya dengan tujuan-tujuan tertentu, dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang bersangkutan sudah mengenal lebih baik ya tuntunan-tuntunan dalam syariat, sudah berhijrah kepada nilai-nilai kebaikan dan ingin berkonsultasi bagaimana dengan status benda-benda dimaksud. Jadi ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zawjih, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan. Oh, jimat. Jimatnya dalam bentuk keris kecil. Tak keris kecil masukkan ke dompet. Nanti kalau kau mau menghadap gubernur, tiup-tiup kerisnya untuk bawa proposal, insya Allah. Tatap matanya, masukkan, buat PD. Sebetulnya keris kecil itu tak ada apa-apanya,
itu sebagai media saja supaya jin yang ada di dalam, atau dalam bentuk cincin, dimasukkan jin ke dalam cincin, pakai. Itu namanya jimat. Diambil dari bahasa Arab azimat. Azimat artinya keagungan. Dia merasa agung kalau dia pakai itu. Kalau tak ada itu, dia lesu, letoy, loyo. Tak betul. Jimat kita tak lain tak bukan adalah ayat kursi. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, puncak tauhid dalam ayat kursi. Siapa nama Tuhan yang kau sembah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kau tak takut nanti orang merencanakan macam-macam? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa kekuasaan Tuhanmu itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa bisa orang lain ngasih tolong? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Tahu tak dia segala perbuatan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sanggup tak dia mengatur alam semesta dari yang besar-besar yang kecil-kecil? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat dia. Wa huwal aliyyul azim. Tanamkan itu dalam hati, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pinanglah dia. Ini banyak anak-anak muda ini kan ragu, galau. Tanamkan keyakinan Allah yang mengatur segala kehidupan. Jangan bawa jimat. Apakah hirz dan ta'wiz itu tergolong dalam jimat? Itu kan doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa himmati wa min kulli 'ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemanapun saya sampai, sebelum turun mendarat pesawat, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha. Aku minta kebaikan negeri ini, penduduk-penduduknya, dan apa yang ada di sini. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan semua yang ada di dalamnya. Tawakkal Allah. Idza azamta fatawakkal Allah. Tawakkal pada Allah. Ini dituliskan pula ayat Quran, diletakkan di pantat masuk. Siapa yang nyuruh itu? Setan. Setan. Datang setan menghampiri dukun dari Yaman. Hai fulan, maukah engkau supaya kau dapat manjur, dihormati orang, disegani orang, kau doa-doakan air orang jadi sehat? Mau. Macam mana? Belah Quran jadi dua. Dibelah Quran 15 juz, 15 juz. Habis itu potong bentuk terompah kayu. Sudah kau potong, sudah injak, bawa masuk ke WC. Setelah itu apa saja, datang orang sakit diludahinya sehat, datang orang gila tempeleng sembuh. Hebat. Sampai akhirnya setan itu berkata, sekarang kau sudah hebat, aku ingin permintaan berikutnya. Apa? Aku ingin anak. Anak jadi tumbal. Di saat dia disuruh menginjak Quran jadi terompah kayu di dalam WC, dia buat. Tapi begitu anak diminta, dia tak sanggup. Ini anakku, kalau kau tidak mau. Akhirnya dia berkelahi, anaknya mati, istrinya mati, dan hidup sebatang kara. Tapi dia tobat nasuha. Sakit perut berbulan-bulan, dukun dari Yaman, sehat. Setan minta macam-macam. Tolong kau tuliskan ayat Quran, maaf cakap, pakai darah haid. Ambil darah haid, kau tuliskan Quran. Nampaknya pakai ayat Quran. Kau tulis ayat Quran, kau letakkan di dompet, supaya kita durhaka kepada Allah SWT. Hati-hati. Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya, min ghadabi bla 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 bla. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya. Benerin dulu tauhidnya.
Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari, oh itu bahaya itu. Tapi ngambil asbab dengan obat itu baru boleh, ya. Apa kata Syekh Albani? Nih beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmah ke Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayangin dokter hadis nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya, ya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang nggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan nggak sahih. Padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif. Bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif. Itu kaidah dari mana cara mentakhrij begitu? Nih saya pertanyaan, kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah. Hukum jimat dilihat dulu. Hukum jimat ada yang syirik, ada yang tidak. Yang syirik adalah yang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jelas itu menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua tidak syirik, tapi ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak syirik ada yang dosa, tidak dosa. Yang dosa adalah tulisannya kalimat yang tidak jelas, tidak tahu itu kalimat apa itu. Bisa saja itu kalimat sanjungan kepada dewa-dewi, tidak ngerti kan kita. Maka kalau isinya jimat tersebut sesuatu yang nggak jelas, haram hukumnya. Tapi kalau di situ adalah ayat-ayat Al-Quran, maka ini judulnya adalah babnya mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran. Ini yang diperkenankan. Ayat-ayat seperti falak binas ditulis, kemudian dibungkus, diletakkan di tempat. Ini adalah untuk menjauhkan kita dari gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Ini adalah yang bukan dosa. Karena ayat Al-Quran benar kalimatnya. Sebab Al-Quran di mana saja jadi sebab keberkahan. Baik. Jadi yang kedua ini, yang pertama dosa kalau tulisannya nggak jelas, nggak karu-karuan. Itu bisanya huruf ini, tak taunya ini bisa saja ini adalah nama dewa-dewa ditulis, kan nggak ngerti kita. Tapi harus jelas. Kalau jelas tulisannya, maka jimat itu adalah bukan termasuk sesuatu yang dosa. Jadi diperkenankan. Cuman apakah semestinya kita melakukan itu? Ada dari Sayyidina Abdullah bin Umar, memang ada dibuatkan, dituliskan dari ayat-ayat, dibungkus, digantungkan di anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan setan dan sebagainya. Maka jimat itu adalah memang, kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang benar di tempat yang terhormat adalah sesuatu yang diperkenankan. Jangan jimat taruh di dalam celana dalam, naudzubillah, haram, dosa itu, bisa masuk bab murtad juga kalau niat merendahkan. Di tempat yang terhormat adalah boleh. Cuman apakah boleh ini adalah anjurannya seperti itu? Baik. Ceritanya para ulama menyebutkan bahwa jimat itu adalah pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya, adalah diberikan untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Sehingga karena dia belum bisa membaca, maka dibuatkan yang seperti itu. Maka jangan sampai ada seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Dibagi dong, dipilah-pilah kayak tadi. Cuman bagi orang yang dewasa yang sudah bisa baca, jangan pakai jimat lagi. Itu mungkin orang kampung belum bisa baca Al-Quran, ya, belum bisa baca Al-Quran, ya, lebak tak belum bisa, dibuatin begitu biar terjaga. Tapi kalau anda sudah bisa baca Quran pakai jimat, ini bukan keblinger, maksudnya nggak pernah berzikir berarti. Maka ayat itu untuk dibaca, bukan untuk ditempelin itu bagi siapa? Bagi yang belum bisa baca. Disebutkan seperti itu. Yang belum bisa baca dibuatin. Makanya kisahnya mereka yu'allikun atamatim, mengikat, ada riwayat mengikat tulisan-tulisan di leher anak-anak mereka, anak kecil. Karena memang anak kecil yang belum bisa baca. Yang sudah baca adalah baca ini sebelum tidur minimal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Dijauhkan dari sihir, sudah itu semuanya. Gak usah ragu lagi. Kalaupun kena sihir hanya pusing sebentar, hilang nanti.
karena Anda sudah baca zikir itu. Jangan khawatir, kalau resep dari Nabi itu mujarab, tidak usah ragu, resep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu artinya tidak salah kalau itu tulisannya benar. Kalaupun Anda sudah baca Al-Quran pakai itu, tidak dikatakan salah. Anda meninggalkan yang lebih bagus. Anda sudah ustadz hafal Quran 30 juz, Wirdul Latif hafal, Rotibul Hatad hafal, masih pakai jimat, ya Anda tidak salah, tidak haram. Cuman perlunya itu loh, zikirnya, bukan simpenan Anda. Urusan jimat ini kadang berbahaya sekali. Kadang-kadang keyakinan orang itu luar biasa sampai berlebihan. Misalnya Pak, ada doa dari kiai yang dibungkus-bungkus, nanti kalau kamu dagang kamu bawa biar nawarnya murah dan sebagainya gitu kan, atau kalau dagang biar benar selamat. Dari Cirebon belanja ke Tegal, sudah sampai masuk perbatasan, masuk kota Tegal, ingat jimatnya ketinggalan, balik lagi. Keblinger bener kan ya, nah itu baru keblinger. Oh, tinggal belanja kok, zikir yang banyak. Secara hukum syar'i azimah itu diperbolehkan, dan itu ada hadisnya, sering kita katakan di kitab Adhkar. Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh sahabat itu untuk menulis zikir, kemudian dikalungkan, dibawakan ke anak yang kecil, azimah. Dan sahabat Khalid ibn al-Walid menjadikan rambut Nabi sebagai azimah. Rambut Nabi sebagai azimah, ditaruh di imamahnya. Azimah. Untuk apa rambut Nabi taruh di imamah? Setiap perang beliau bawa itu. Baik. Secara syariat tidak ada masalah, tapi dilihat apa isi azimah tersebut. Jika isi zikrullah, jika isinya itu Al-Quranul Karim, ayat kursi atau dan lain-lain, itu dibenarkan. Tapi jika isi jimat tersebut kalimat-kalimat yang berbau syirik, minta tolong dengan jin atau syaitan, atau kalimat-kalimat jahiliyah yang tidak direstui, maka itu dilarang.